semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita ta'al liwa'i Muhammadin, berdiri dengan barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipinta. Ya, demikian tadi setelah salam-salam kita bacakan surat Al-Fatihah. Nah, kita pamit dan selanjutnya mudah-mudahan bacaan kita doa kita bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk meningkat acara berpuja itu materi keilmuan yang akan disampaikan oleh ibu kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Rahman kepada yang spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim, amma ba'd. Selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga di tahun ini kita semakin menjadi hamba yang menunjukkan patuh di bawah hukum aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini singkat kita melanjutkan Safinatul Najah. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas salah satu hak daripada mayit, yaitu memandikan. Malam hari ini kita lanjutkan mengkafani faslun aqallul kafani thawbu ya ummuhu. Mengkafani jenazah semudah-mudah, sesimpel-simpelnya. Bunyi-bunyi nih, Masya Allah. Ada jangkrik. Udah megang mic ada tekniknya sendiri. Apalagi megang istri. Ada tekniknya. Jadi semudah dan sesimpel-simpelnya mengkafani jenazah, bisa 1 lapis saja, tapi dengan syarat sempurna di dalam menutup tubuhnya. Jangan 1 lapis tapi kakinya kelihatan. Semua 1 itu benar-benar bisa menyempurnakan menutup tubuhnya. Ini semudah dan sesimpel-simpelnya. Tapi kita ingat, pertemuan 2 minggu yang lalu kita sampaikan aqullul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Semudah-mudah, seringan, sesimpel-simpelnya di dalam memandikan jenazah. Ketika air sudah merata ke seluruh tubuhnya, itu minimal-minimalnya. Kita tidak menekan-nekan perut. Tapi ketika kita hanya meratakan air ke seluruh tubuhnya dan tidak menekan-nekan perutnya, jangan diambil yang mengkafani seringan-ringannya 1 lapis. Karena takutnya, khawatirnya nanti ada kotoran yang keluar karena kita memandikannya tidak terlalu bersih. Kalau cuma 1 lapis nanti bisa tembus. Makanya jenazah itu di hidungnya kita taruh kapas, di telinganya ditaruh kapas, nanti di bawah duburnya nanti ditaruh kapas lagi. Supaya apa? Kita takut nanti akan ada kotoran-kotoran yang keluar. Tujuannya itu. Jadi seringan-ringannya di dalam memandikan, di dalam mengkafani jenazah, walaupun hanya 1 lapis, tapi sudah sempurna, cukup menutupi sebuah tubuhnya. Wa akmaluhu lirijali. Tapi untuk seorang laki-laki dianjurkan 3 lafa'ifah, 3 lapis kain kafan. Dan tetap seorang laki-laki itu walaupun sudah 3 lapis, ada yang mengatakan 3 lapis ini 2 lapis yang lebar,
kemudian satu itu celananya, tapi lebih banyak mengatakan 3 lapis ini yang lebar, yang paling bawah pasti yang paling lebar kita letakkan, kemudian di atas itu kita bikinkan celana seperti popok bayi. Kalau kita punya anak di rumah yang baru lahir, baru sehari 2 hari, itu nggak pakai pampers, kita ada yang diikat di perutnya. Apa namanya? Rambut atau baru tahu saya itu namanya. Atau mungkin kita bikinkan seperti sorban panjangnya, yang nanti kita letakkan kain ini itu ada di bawah pantatnya, perkiraan kita. Jadi sehingga ketika kita letakkan nanti jenazahnya, tinggal ujung yang satu kita tarik untuk ke arah pusar dan ke arah dadanya. Jadi itu jadi penutup, itu jadi celananya. Itu untuk jenazah laki-laki. Kita sampaikan memandikan jenazah laki-laki itu paling enak, paling simple. Dan mengurus jenazahnya, mengkafaninya pun laki-laki itu paling simple. Sekarang kalau kita beli kain kafan, nah ini problem kita sekarang. Kain kafan sekarang itu kadang kita beli udah dipotong-potong. Kalau yang meninggal kecil mah nggak apa-apa. Kalau Bang Fer meninggal mah masih kecil. Ukurannya semua. Tapi kalau seperti Bapak Teguh, coba. Betul namanya Pak Teguh kan ya? Kalau beliau kan paling gede di sini. Itu ukurannya terkadang tidak menutup semuanya. Tekor. Makanya terkadang kita melihat diakal-akalin karena mau beli lagi ribet, udah terlanjur beli dan udah dipotong. Biasanya yang pertama itu lurus, nah bisa juga disambung tuh. Terus yang keduanya itu di pinggir atau diserongin, yang satu juga diserongin, biar semuanya bisa menutup. Diakal-akalin, intinya bisa menutup semuanya. Ini memang kalau soal jenazah harus praktek sebenarnya. Cuma mudah-mudahan hanya disampaikan dengan lisan teori saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Tapi ada yang mengatakan kain kafan itu harus putih, dianjurkan. Tapi dalam kondisi darurat tidak ada lagi kain, boleh warna apapun. Tapi harus dianjurkan warna putih, usahakan warna putih. Kata Ustaz tadi, nggak sampai kainnya boleh dijahit. Ada yang mengatakan nggak boleh dijahit, boleh dijahit. Daripada tidak menutup, tidak tertutup awalnya, boleh dijahit. Jadi kain kafan itu ada nggak boleh dijahit, nggak apa-apa. Mayoritas ulama mengatakan nggak apa-apa dijahit agar semua auratnya bisa tertutup. Itu untuk laki-laki. Walil mar'ati qamisu wa khimar. Walil mar'ah, untuk perempuan. Untuk perempuan paling ribet nih. Wa khimar. Khimar itu kerudung. Kita harus bikinkan kerudung. Laki-laki boleh nggak dipakai kerudung? Kalau mau nggak apa-apa. Dulu saat almarhum Kiai Haji Arif Ilham Yarham wafat, kita lihat dikirim videonya, fotonya di grup Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Itu dipelintir-pelintir tuh pinggirannya, cakep kelihatannya. Beliau seorang laki-laki tapi boleh. Seorang wanita bikinkan jilbab. Kalau bicara jilbab nggak puyeng kita. Setiap hari pakai jilbab Ustaz. Tinggal bikinkan aja potong kain yang berbentuk jilbab segi 4 yang nanti untuk dipakaikan untuk jenazah perempuan. Wa idhar, sarung. Sarung itu boleh seperti laki-laki tadi. Popok bayi seperti popok bayi, atau lebih sempurnanya bikinkan benar-benar seperti sarung. Yang ketika nanti diletakkan jenazah, itu jenazah kita lilit seperti melilit sarung untuk menutup di atas di lingkar kemaluannya. Dan itu sarungnya panjang di bawah lututnya. Wa khimar wa idharun qamisun. Qamisun ini pakaian. Nah, pakaian ini biasanya kadang kain kafan itu dilobangi. Ini menjadi pakaian untuk perempuan. Ambil satu helai dari kain kafan itu, kemudian dibolongin tengahnya, diletakkan, kita perkirakan pas di bahunya, di kepalanya. Jadi begitu jenazahnya diletakkan, ujung yang satu tinggal kita tarik, langsung menutup dadanya, menjadi baju. Nah,
Jadi perempuan, kemudian walifafatan, kemudian ada 2 kain kapan yang sempurna. Jadi perempuan itu letakkan kain yang paling lebar, yang paling bawah. Kemudian yang kedua lebih kecil sedikit yang bisa menutupi tubuhnya. Habis itu kita perkirakan dari pusar sampai di bawah lututnya itu menjadi sarung. Nanti kita tinggal putarkan ke tubuhnya untuk menutup seperti fungsinya sebagaimana kita menggunakan sarung. Yang kedua, yang keempat, ambil kain yang dilubangi yang menjadi baju, yang dijadikan sebagai khamisu, sebagai bajunya kita bolongin. Mungkin selebar sorban bisa Pak, tinggal digunting tengahnya, nanti dijadikan baju. Diletakkan lubang itu bisa kita ukur atau kita perkirakan, kita letakkan jenazah itu pas di kepalanya sehingga kita angkat benar-benar langsung menjadi seperti bajunya. Atau terkadang orang ribet saat menggunakan gamisnya tadi, bajunya tadi, ketika dia memotong, membuatkan sebuah lubang, ini dilobangin nih Pak, udah dilobangin, susah masukinnya, akhirnya di tengah lagi dilobangin supaya nanti gampang masukin. Jadi perempuan simpel, tapi lebih simpel seorang laki-laki. Kalau nggak ada yang bisa mengkafani jenazah, cukup satu tadi, intinya sempurna. Tapi kalau ingin menggunakan satu lapis, diharuskan memandikannya itu benar-benar sempurna. Jangan mandikannya benar-benar hanya dialirkan ke seluruh tubuhnya, kemudian mengkafaninya juga hanya dengan satu lapisnya. Takutnya nanti ada kotoran yang keluar. Dan selesai. Masalah talinya. Talinya kalau orang di Indonesia selalu menganggap talinya itu harus dibikin seperti pocong. Atau hitungannya sampai 5, 3, 7. Tidak harus ganjil. Walaupun ganjil itu bagus. Innallaha yuhibbul mitra. Sesungguhnya Allah itu suka, senang sama yang ganjil-ganjil. Tapi kalau di Yaman, coba deh kita tonton video di YouTube pelatihan mengkafani jenazah di Yaman, Hadramaut. Itu mahasiswa di sana diajarin itu cuma 1 kali. Tali kain-kafannya itu panjang, tinggal dililit. Bukan dililit terus Pak ya. Saya susah menggambarkan. Tapi mudah-mudahan ada yang paham. Nanti bisa dicari ke videonya. Itu beda. Jadi terserah kita. Makanya di dalam mengkafani jenazah itu yang paling ribet satu. Ada orang yang terlalu banyak ngomongnya, ini salah, ini salah, ini salah. Padahal terserah, nggak ada aturan. Mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4 lapis juga boleh. Ada lagi bilang, oh ini salah nih, cuma 2, harusnya 3. Terserah, 1 aja jadi. Iya. Kan puyeng juga, insyaallah. Ini baru sampai mengkafani jenazah. Untuk menguburkan jenazah nanti beda lagi. Kalau menguburkan jenazah, kalau jadi itu langsung sama peti-petinya. Jadi ini menguburkan musibah berikutnya. Jadi dimiringin udah dari petinya. Tapi kalau kita sekarang, kalau di Jawa Barat ini saya lihat nggak pakai peti lagi kan, pakai keranda, kemudian diturunin. Udah. Ini untuk pertemuan berikutnya. Kemudian Waslun arqamus sholatil janazati sab'atu. Rukun dari mensolatkan jenazah itu ada 7. Al-awwal niat. Niat mensolatkan jenazah. Di mana-mana sholat pasti harus niat. Gak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Dan salah satu sholat yang boleh gak pakai wudu, sholat jenazah. Jangan disampaikan ke orang lain nih Pak, ini masih diperdebatkan. Kenapa ada orang yang mengatakan boleh sholat jenazah tanpa wudu? Imam Syafi'i pernah melakukan. Suatu hari Imam Syafi'i datang ke sebuah orang rumah berduka. Di rumah berduka kemudian Imam Syafi'i mau ngambil air wudu susah. Orang udah keburu ramai. Akhirnya Imam Syafi'i mensolatkan jenazah tanpa mengambil air wudhu dan dia tahu di saat itu tidak ada wudhunya. Ketika Imam Syafi'i ditanya sama muridnya, wahai guru, kenapa tadi kau nggak wudhu? Kau nggak punya wudhu, cari air wudhu kamu nggak, tapi kenapa kau ikut sholat? Apa kata Imam Syafi'i?
aku tadi sedang berdoa kepada Allah. Jadi sholat jenazah itu doa. Kita berdoa, isinya penuh dengan doa. Kita mendoakan, dan ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada rukunnya harus punya wudu. Tapi ini ilmu rahasia ini. Kalau dianggap remeh, datang sholatin aja, sholatin gak ada wudu. Dan ini penting nih. Ada orang meninggal ngumpul rame-rame, tapi yang sholatin cuma dikit. Padahal sebaik-baiknya banyak yang mensolatkannya. Dan sebaik-baiknya minimalnya itu 3 soft. Walaupun orangnya dikit, bikin 3 soft. Orang yang ikut jamaah mensolatkan cuma 6 orang, bikin 1 soft 2 orang. 2 soft kedua 2 orang lagi, soft ketiga 2 orang lagi, intinya 3 soft. Itu dianjurkan. Ya, yang pertama harus niat. Al-thani arba'atu takbir. Takbir 4 kali takbir tanpa ruku. Ini video apa? Covid kemarin ada yang ruku. Tapi nggak boleh juga kita salahkan. Orang khilaf itu siapa saja bisa khilaf, bisa salah. Kita suatu hari nanti bakal salah. Kalau kita suka nyala-nyalahin orang, suatu hari kita pun bakal disalah-salahin sama orang. Ulama saja kadang salah. Rasul emang nggak pernah salah. Rasul itu pernah salah. Tapi Rasul bedanya sama kita nanti tunggu yaumil kita. Tapi Rasul itu langsung ditegur sama Allah. Ada orang pengen bertobat, datang di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosanya terlalu besar, apa kata Rasul? Dosamu nggak akan diampuni oleh Allah. Turun malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, yang punya surga itu siapa? Yang punya neraka itu siapa? Yang punya ampunan siapa? Apa kata Rasul? Allah. Orang datang ingin meminta ampun, tapi kau usir. Kau bilang Allah tak mau mengampuni dosanya, padahal Allah pengen mengampuni dosanya, dan dia pengen hambanya itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tuh kemarin video tuh yang ruku, mungkin lagi lupa. Lagi pula ilmu Islam itu sangat luas. Orang yang mondok bertahun-tahun saja, belum tentu semua ilmu itu dia dapatkan. Enggak, Allah cuma menitipkan sedikit ilmu buat kita. Makanya nggak ada orang alim yang mengaku bahwa dia paling pintar. Nggak ada. Semua orang alim mengaku bahwa dia orang yang paling bodoh. Ya, udah sampai mana tadi itu? Salat, niat, kemudian 4 takbir. At-thalith al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri ketika dia mampu. Jadi boleh kita sholat jenazah nggak diri. Kita lagi sakit tapi kita pengen mensolatkan dia, sahabat kita, dia teman kita, dia tetangga kita sakit nggak bisa diri, bisa sambil duduk. Orang lagi pengen sholatin, kita kesemutan ya, kesemutan tingkat tinggi nggak bisa gerak sama sekali, boleh sambil duduk. Ya, dianjurkan berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi qiraatul Fatihah. Kemudian yang keempat membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Al-khamis as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Kemudian berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terserah selawatnya pada takbir yang kedua. Kemudian yang ketiga, takbir yang ketiga as-sadis ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Mendoakan jenazah pada takbir ketiga dan takbir keempat. Sebetulnya doanya enggak terlalu dianjurkan. Doa apa saja, intinya doanya ini diarahkan kepada jenazah. Bapak lupa doanya, Allahumma ighfir lahu, lupa. Allahumma la tahrimna ajrahu, juga lupa pas setelah takbir keempat. Terserah doanya apa saja, intinya diarahkan kepada jenazah. Jadi Islam itu nggak perlu diperlibat-libat kecuali dipermain-mainkan. As-sadi salam. Yang terakhir salam. Bedanya salam sholat berjamaah atau sholat sunnah lainnya dengan sholat jenazah satu. Kalau sholat jenazah itu dianjurkan salamnya disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat biasa dianjurkan untuk simpel. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, dianjurkan untuk simpel. Tapi kalaupun sempurna, itu pun tidak membatalkan sholat. Selesai masalah jenazah. Ya, jadi kita sudah membahas baru 2 tuh. Minggu berikutnya masih bahas tentang jenazah. Ternyata jenazah pun banyak ilmu, dan kita pun semua akan mati, dan kita harus bisa mengurusi jenazah.
Walaupun ada amil, amil ini keluarga gua, tetap kita harus terlibat ketika ada keluarga kita yang wafat. Jangan sampai sibuk nyari ustaz kesana kemari, tidak ada yang bisa memandikan jenazah. Ambil ilmu ini, aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma. Sesimpel-simpelnya memandikan jenazah itu cukup dengan mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Tapi dianjurkan ketika bisa, wa akmaluhu ayyaghsila saw'atai. Bersihkan dua lubang belakang dan lubang depannya, tekan-tekan sedikit perutnya agar keluar ketika ada kotoran, kemudian dicebokin. Dan kita pun sudah sampaikan cebokinnya itu gak boleh dilihat, tetap harus ditutup auratnya. Dan tangan kita ini harus pakai kaos tangan, pakai alas. Ada yang menganjurkan kita mengambil kain, karena ketika kita membersihkan dengan kain itu akan lebih bersih. Wa ayyudhilal qadara min awfihi, membersihkan hidung dari kotoran. Ambil kain yang kecil. Kain kecil ini lebih bagus, lebih baik. Bersihin lubang hidung satu, langsung buang. Bersihin satu lagi, buang. Kemudian ketika nanti disiwak, bersiwak, digosok giginya berkumur-kumur, buang lagi. Tapi kalaupun enggak, hanya satu kertas, tinggal dicuci kemudian dipergunakan lagi. Wa ayyiwaddi'ah, dan mewudukannya. Dan kita pun sudah sampaikan, mewudukan jenazah, kumur-kumurnya tadi itu pakai kain kecil, kita basahin, kita gosok gigi bagian luar dan bagian dalamnya. Begitupun seketika membersihkan hidungnya, kita pelintir-pelintir itu kain kecil, kemudian kita masukkan sedikit, kita bersihkan kotoran yang ada di hidungnya. Wa ayyad luka badanuhu bisidr, menggosok-gosokkan dengan daun bidara atau menggunakan sabun. Wa yasubbal ma alaihi talata. Kemudian yang ketiga, kita bersihkan, siram semua tubuhnya 3 kali, bisa dengan menggunakan air wangi-wangian agar jenazahnya wangi. Dan kita sudah disampaikan tidak mengguyur wajahnya, tidak boleh mengguyur wajah jenazah, tapi kita basahkan tangan kita, kita elap-elapkan di bagian wajahnya, leher sampai kakinya, boleh kita guyur, boleh kita siram. Kemudian dalam mengkafani jenazah pun, aqallul kafaini thawbu ya'umuhu, sesimpel-simpelnya boleh hanya 1 lapis. Jangan suka negur-negur orang, ini cuma 2 lapis, harusnya 3 lapis. Ini cuma 4 lapis, harusnya 5 lapis. 1 lapis saja boleh ketika itu sudah sempurna dan menutup semua auratnya. Wa maluku lirijali talatu labaifa. Tapi dianjurkan untuk seorang laki-laki ini 3 lapis dan dibikinkan celana. Takutnya walaupun dimandikan dengan bersih, tetap aja ada kotoran yang keluar. Dan semua lubang-lubang yang ada di dalam tubuhnya kita taruh kapas. Takutnya di hidungnya, di telinganya, di duburnya, di kemaluannya itu ada cairan yang keluar. Kita nggak mau itu terjadi, maka dikasih kapas. Itu tujuannya. Walil mar'ati, kemudian untuk perempuan tadi bikinkan qamisun, baju. Ambil 1 kain, lobangin, nanti untuk kepalanya dimasukkan ke situ. Wa khimar, kemudian kita bikinkan jilbab. Ini ketika sudah dimandikan, dikafani, itu jenazah diletakin di situ. Pakai khimar, belum ditutup semua wajahnya. Kenapa? Takutnya ada keluarganya yang jauh baru datang, dia pengen melihat wajah terakhir daripada keluarganya tadi. Dibuka, biasanya didoain, biasanya dicium. Dibuka sebelum, tapi udah dipakai khimar. Jangan sampai aurat seorang jenazah saja dilihat sama orang lain, walaupun itu hanya rambut dan kepalanya saja. Jadi perempuan harus dibikinkan khimar. Wa idharun, bikinkan tadi sarung. Walifah fatani, kemudian ada dibungkus lagi 2 lapis kain kapan yang paling luarnya. Dah selesai dulu jam 9 insyaallah. Ini malam saya tadi macet banget tadi sudah. Saya tuh udah lama banget gak pernah lewat di pasar Citayam. Dan saya punya pengalaman dulu. Macet. Iya. Kadang macet banget. Dulu pas masih ngajar di Bojonggede, tinggal di Taman Jaya, itu 1 jam gak gerak di sana. Mana anak-anak SD ditinggalin tuh, mana ada yang belajar, keluyuran semua, insyaallah. Dan malam harinya, karena selama ini kalau Syekh Keken yang sering ke Bogor, mungkin tahu nih, ada jalan pintas sekarang Zat. Jadi sekarang tuh kalau saya pulang itu bisa 1 jam doang jalan. Ada jalan tol baru.
Yang itu udah dicor semua, di pertanyaan tuh Pak enak jalan sekarang dicor semuanya. Terus sampai ada jalan tol baru tuh udah dilewatin, udah dicor semuanya. Dipakai untuk jalan lari pagi. Lari pagi rame, masjid kosong. Salat Jumat digilir, nggak apa-apa. Tadi tuh saya acara Waktu Maghrib isi taklim di kandang roda. Itu DKM nanya tadi, gimana hukumnya orang salat Jumat sampai ada 2 shift? Sebetulnya kalau bicara waktu boleh-boleh saja. Karena ada yang mengatakan sholat Jumat itu waktunya dari waktu masuknya zuhur sampai waktu masuknya asar. Makanya di luar negeri yang Islamnya minoritas, mereka bergantian sholat karena tempat masjidnya kecil, jamaahnya membeludak 2 kali. Cuma kalau kita repot, masjidnya udah diisi 50%, masih banyak yang kosong tapi masih digilir. Tapi nggak apa-apa, karena hari Islam saja kita bisa undur, insyaallah. Hari Islam saja bisa diundur. Cuma yang nggak bisa diundur itu tanggal 17 Agustus. Nggak mungkin ya, insyaallah. Jadi semoga wabah ini cepat hilang, insyaallah. Dan di situ juga di tempat belokan jalan udah disuruh vaksin. Vaksin juga paksaan. Orang mau vaksin nggak mau vaksin terserah mereka. Itu hak-hak mereka, itu pilihan mereka. Kalau saya, kenapa saya vaksin? Karena saya kan keliling Pak. Saya kadang ke Jakarta saya harus menunjukkan itu. Tapi yang nggak mau vaksin kan nggak ada mereka. Nggak boleh dipaksa. Apalagi vaksin ini tidak mencukupi dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya yang bisa keluar kemana-mana hanya beberapa orang aja. Kita tinggal di kampung ngapain? Dan tujuan vaksin itu tidak menjamin juga orang yang sudah suntik vaksin. Bicara vaksin sebentar nih. Yang disuntik vaksin itu kebal dan tidak kena corona. Saya cuma menggambarkan seperti ini. Orang yang sudah vaksin itu ibarat orang naik motor, itu safety banget tuh. Udah pakai sepatu, udah pakai helm, udah pakai jaket. Orang yang nggak vaksin, naik motornya pakai sandal, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, pakai baju kos oblong doang lagi. Sama-sama bisa celaka. Cuma resikonya yang nggak vaksin ini mungkin akan lebih besar. Tapi kan nggak boleh dipaksa juga. Sesuatu hal nggak boleh dipaksakan, apalagi di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenapa arah ke pemerintah dan insyaallah semoga Allah jaga kita, Allah pelihara kita, dan Allah lindungi kita dari wabah yang masih bingung dan mau kemana-mana bingung. Tapi keluarga saya hari ini ada yang dari Riau itu naik mobil dari Riau tanpa suntik vaksin, tanpa swab, itu udah nggak pernah tuh. Tapi bisa sampai di Karanghantu Banten. Saya harap insyaallah. Semoga Allah jaga kita. Doa buat teman yang tua biasanya lebih berbisa doa. Kepada guru kita saya Syafi'i pada tempat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم والحمد لله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد لله والشكر كما ينبغي لك الكريم وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه. اللهم اجعل رحمة ونعمة وشرف المغفرة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع عنه الدرجات وضاعف له الحسنات وكفر عنه السيئات والجنة مع الأبرار والأولياء والشهداء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد الخلود جنته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار العزيز الغفار الكريم الستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.